semuanya. Belakangan ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan rintisan atau biasa kita sebut dengan perusahaan startup. Setelah perusahaan tersebut berdiri, banyak hal penting yang harus dipelajari dalam mengelola perusahaan agar tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah yang terkait dengan ilmu financing dan accounting. Nah, kenapa ya pengetahuan tentang ilmu financing dan accounting menjadi penting dalam mengelola perusahaan? Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu finance dan accounting. Finance menurut Webster Dictionary adalah suatu sistem yang meliputi sirkulasi uang, jaminan kredit, keputusan investasi, dan ketersediaan fasilitas perbankan. Finance dibagi ke dalam 3 area, yaitu financial management, capital market, dan investment. Sedangkan accounting adalah suatu proses untuk mencatat transaksi keuangan, menyajikan informasi kepada pihak yang berhak dan berkepentingan. Jadi kurang lebihnya begini, finance adalah tentang mengelola arus keluar dan masuk keuangan, kemudian accounting mengelola data aktivitas keuangan tersebut dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa saja jenis organisasi dalam perusahaan yang dapat kita pilih ketika akan memulai sebuah bisnis, yang tentunya membutuhkan pengelolaan finance dan accounting. Yang pertama adalah sole proprietorship. Sole proprietorship merupakan suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Dan pemilik mempunyai kewajiban yang tidak terbatas pada perusahaannya. Bentuk bisnis ini adalah bentuk bisnis yang paling mudah untuk dimasuki. Yang kedua adalah partnership. Partnership merupakan suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Bentuk bisnis ini hampir sama dengan sole proprietorship. Keuntungan dari bisnis ini dibagi secara proporsional kepada masing-masing pemilik. Yang ketiga adalah corporation. Corporation merupakan perusahaan berbadan hukum di mana telah dipisahkan antara pemilik dan manajer. Kewajiban pemilik terbatas pada jumlah investasinya pada perusahaan. Untuk perusahaan ini mempunyai unlimited lives. Yang keempat adalah limited liability company atau biasa disingkat dengan LLC. LLC merupakan jenis organisasi yang populer yang menggabungkan antara partnership dan corporation. Jenis perusahaan ini biasanya dibagi di bidang accounting seperti kantor akuntan publik, kantor hukum, kantor pengacara, dan kantor arsitektur. Dari semua jenis perusahaan tersebut di atas, the main financial goal perusahaan tersebut adalah sama, yaitu shareholder wealth maximization. Nah, untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, perusahaan harus memiliki strategi dalam mengelola keuangan. Dalam strategi tersebut, tentu saja financing dan accounting menjadi unsur terpenting juga yang harus menjadi suatu pertimbangan dalam menentukan arah perusahaan. Tentunya financing dan accounting menjadi salah satu unsur yang bisa membuat perusahaan memiliki langkah yang terukur dan langkah yang cerdas. Lalu, financing dan accounting itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah financial management dan forecasting. Dalam menjalankan suatu perusahaan, laporan keuangan yang terdiri atas income statement, balance sheet, dan juga cash flow harus dapat mengcapture kinerja suatu perusahaan. Nah, langkah tersebut dapat dilakukan untuk menentukan kebijakan finansial dan memprediksikan arah perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, financial asset. Seorang financial manager akan berhitung atas nilai aset perusahaan tersebut. Apakah akan mengalami penambahan dengan menghitung interest rate-nya, ataukah mengalami resiko apabila ia menempatkan aset perusahaan dalam saham maupun obligasi. Yang ketiga, capital budgeting. Perusahaan tentu sangat memerlukan evaluasi atas bisnisnya, terutama pada rencana besar atau proyek yang memiliki rencana dengan waktu yang sangat panjang atau rentang waktu jangka panjang. Dalam mengevaluasi bisnisnya, perusahaan memerlukan metode-metode yang diantaranya adalah NPV, IRR, dan juga payback period. Nah, dari antara metode tersebut, NPV adalah metode terbaik yang dilakukan. Yang keempat, capital structure, dividend policy, dan working capital. Financial manager di suatu perusahaan
harus bisa membagi komposisi saham biasa, saham preferen, laba yang ditahan, hingga utang jangka panjang untuk mendanai aktiva. Sehingga langkah tersebut dapat secara tepat untuk menghasilkan laba ataupun keuntungan untuk dibagi kepada shareholder. Pembagian tersebut dapat melalui pembagian dividen. Sedangkan working capital adalah laba ataupun modal kerja bersih yang modal kerja tersebut benar-benar untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Salah satu contohnya dalam usaha restoran, modal kerja bersih tersebut adalah upah, juru masak, modal bahan baku, dan juga pembelian peralatan dapur. Selain bagi pengelola bisnis yang mengelola bisnis secara langsung pada sebuah perusahaan, financing dan accounting juga sangat bermanfaat bagi investor yang berencana menginvestasikan dananya di stock market. Investasi dalam saham memang terlihat menggiurkan, tetapi sebentar. Sebelum menentukan saham perusahaan apa yang akan dibeli, alangkah baiknya kita melihat ke dalam fundamental yang berisi laporan dan rasio keuangan pada perusahaan tersebut sebagai salah satu pertimbangan. Sebagai contoh, kita lihat ke dalam fundamental di PT Mitra Bara Adi Perdana atau MBAP untuk menganalisa kelayakan saham tersebut untuk dimasukkan ke dalam portofolio. Perbandingan di sebelah ini adalah perbandingan antara tahun 2020 dan tahun 2021. Kita lihat pada market cap-nya ya, di market cap di sini naik, indikasinya kinerja saham tersebut positif. Kemudian cash mengalami peningkatan, indikasi kinerja perusahaan juga positif. Lalu aset naik berarti tidak ada penjualan aset walaupun sekarang di kondisi pandemi. Kemudian long term borrowing-nya turun, indikasi meningkatnya kemampuan finansial dalam pembayaran hutang jangka panjang. Kemudian beralih ke modal atau equity-nya bertambah tanpa diikuti penambahan hutang jangka panjang. Indikasi kinerja keuangan perusahaan juga positif. Lalu laba bersih naik cukup pesat, mengikuti kenaikan omset atau revenue, indikasi kenaikan laba bersih sehat. EPS naik cukup signifikan, sekitar 3 kali lipat, yang artinya perusahaan memberikan keuntungan sebesar 3 kali lipat dari tahun lalu. PER-nya turun cukup signifikan, indikasi harga saham di market tidak overvalue. Lalu, PBV-nya turun, indikasi bahwa harga saham lebih mendekati ke nilai buku perusahaan. Kemudian ROE-nya meningkat. Peningkatan ROE berindikasi kinerja keuangan memberikan laba positif. Lalu beralih ke ROE. ROE meningkat, indikasi perusahaan tersebut efektif dalam mengelola modalnya sehingga menghasilkan laba yang besar. Debt per equity menurun dan rasionya masih di bawah 1, yaitu 0,29. Artinya, 29% dari modal perusahaan mampu untuk mengcover utang perusahaan dan terhitung masih sehat. Apabila dilihat secara keseluruhan, saham MBAP mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke 2021. Harga saham ini memiliki volatilitas yang tinggi sehingga cukup beresiko jika harga batu bara di dunia turun. Tetapi dilihat dari kinerja keuangan perusahaan yang terus meningkat, saham ini cukup layak untuk dipertimbangkan, khususnya untuk bentuk investasi jangka panjang, karena selain dividen yang dibagikan cukup tinggi, industri pertambangan mempunyai harga saham yang cenderung naik dan turun sesuai siklus industrinya. Oke, kurang lebih itu sharing dari kami terkait financing dan accounting. Video ini adalah video edukasi dan bukan merupakan ajakan untuk berinvestasi. Semoga bermanfaat.